Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Namaku Sarah. Aku adalah sekretaris di salah satu perusahaan besar di Jakarta, tempat aku bekerja selama hampir 8 tahun. Aku bangga dengan karir yang kubangun. Dari seorang staf administrasi biasa, aku berhasil naik pangkat menjadi sekretaris, direktur utama. Namun ada satu hal dalam hidupku yang selalu kujaga sebaik mungkin. Rumah tanggaku. Farhad, suamiku, adalah pria yang kukenal saat masih kuliah. Ia tampan, cerdas, dan selalu memberiku semangat ketika aku merasa lelah menghadapi tugas-tugas perkuliahan. Kami menikah 5 tahun lalu, tepat setelah aku mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini. Farhad juga bekerja di sini sebagai karyawan biasa di departemen operasional. Awalnya, aku tidak mempermasalahkan perbedaan posisi kami di kantor. Bagiku, cinta bukan soal status atau jabatan. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kehidupan kami tidak sesempurna yang terlihat dari luar. Setiap pagi, kami berangkat bersama ke kantor. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan, hasil tabungan kami selama bertahun-tahun. Aku sering mendengar komentar positif dari teman-teman kantor tentang hubungan kami. Mereka mengatakan bahwa kami adalah pasangan ideal, suami istri yang bekerja di perusahaan yang sama, saling mendukung, dan hidup bahagia. Tapi apa yang mereka lihat hanyalah permukaan. Di balik senyum manis yang selalu kupertahankan, ada rasa hambar yang perlahan-lahan merayap ke dalam hatiku. Farhad belakangan ini berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Aku mencoba percaya padanya, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada kalanya aku melihat matanya yang kosong saat ia duduk di meja makan. Ada kalanya aku mendengar nada suaranya yang dingin ketika ia menjawab pertanyaanku. Bahkan, beberapa kali aku menemukan bau parfum asing di bajunya. Semua itu membuatku curiga, tapi aku tidak punya bukti apapun untuk menuduhnya. Suatu hari, ketika aku sedang menyelesaikan laporan bulanan di kantor, Pak Teguh, seorang kenalan lama dari Bogor, datang untuk menemuiku. Aku mengenalnya karena dulu ia sering membantu ayahku di proyek konstruksi. Saat itu, Pak Teguh terlihat gelisah. Ia mengajakku bicara di ruang rapat yang kosong. "Sarah, ada sesuatu yang harus kamu ketahui," katanya pelan. Suaranya terdengar berat, seperti menanggung beban besar. "Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluargamu, tapi ini penting." Jantungku langsung berdebar kencang. Ada firasat buruk yang menyelimuti pikiranku. "Ada apa, Pak Teguh?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Pak Teguh menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku baru saja dari vilamu di Puncak. Aku ingin memastikan kondisinya karena sudah lama tidak digunakan. Tapi, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat." "Apa maksud Bapak?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Pak Teguh mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video rekaman. Tanganku gemetar saat aku melihat layarnya. Video itu menunjukkan Farhad, suamiku sendiri, sedang bermesraan dengan seorang wanita di ruang tamu villa. Wanita itu adalah Indah, seorang karyawan di departemen yang sama dengan Farhad. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah runtuh dalam sekejap mata. "Maafkan aku, Sarah. Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Pak Teguh, suaranya penuh penyesalan. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang sudah mulai menggenang di mataku. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungku. Betapa bodohnya aku selama ini. Aku begitu percaya pada Farhad, tapi ternyata dia telah mengkhianatiku. Setelah beberapa saat, aku berusaha menguasai diri. "Terima kasih sudah memberitahuku, Pak Teguh," kataku pelan. "Aku akan memikirkan apa yang harus kulakukan." Pak Teguh mengangguk, lalu meninggalkan ruangan. Aku duduk diam di kursi rapat, merenungkan segala kemungkinan yang ada. Perselingkuhan Farhad bukan hanya pengkhianatan terhadap pernikahan kami,
tapi juga penghinaan terhadap harga diriku. Villa itu adalah hadiah ulang tahunku dari Farhad 2 tahun lalu. Katanya, ia membelinya untuk tempat liburan kami berdua. Ternyata, itu hanya kedok untuk menyembunyikan perselingkuhannya. Aku memutuskan untuk tidak mengonfrontasi Farhad dulu. Aku butuh waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Farhad dan Indah harus membayar atas apa yang mereka lakukan. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Teguh terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi hatiku dipenuhi kemarahan yang tak tertahankan. Setiap kali aku melihat Farhad duduk di meja makannya, aku merasa ingin menghancurkan segalanya. Namun, aku tahu bahwa emosi hanya akan membuatku kehilangan kendali. Aku harus bersikap cerdas. Aku memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh Farhad dan Indah. Tempat yang paling tepat untuk mengekspos pengkhianatan mereka adalah kantor. Tempat mereka bekerja, tempat semua. Ini dimulai. Aku tahu persis bagaimana caranya membuat mereka malu di depan seluruh karyawan. Aku akan menjadikan momen itu sebagai pelajaran bagi mereka berdua. Keesokan harinya, aku mendekati Pak Direktur Utama, Bapak Arifin, untuk membahas rencana rapat evaluasi bulanan. Rapat ini biasanya diadakan untuk memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi. Dengan nada datar, aku berkata, "Pak, saya punya ide untuk rapat besok. Kita bisa memberikan penghargaan kepada beberapa karyawan yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa." Bapak Arifin tersenyum. "Bagus sekali, Sarah. Siapa saja yang kamu usulkan?" "Farhad dan Indah," jawabku tanpa ragu. "Mereka sudah bekerja sangat baik akhir-akhir ini, terutama dalam proyek kolaboratif di Departemen Operasional." Bapak Arifin mengangguk, tampak puas dengan usulanku. Ia bahkan meminta aku untuk menjadi pembawa acara rapat tersebut. Aku tersenyum tipis di balik topeng profesionalismeku. Ini adalah kesempatan sempurna. Malam sebelum rapat, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan rencanaku. Aku telah menyalin video rekaman dari ponsel Pak Teguh ke laptop kantor. Rekaman itu akan menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkan reputasi Farhad dan Indah. Aku juga memastikan proyektor di ruang rapat berfungsi dengan baik. Semua detail telah kusiapkan dengan cermat. Ketika pagi tiba, aku bangun lebih awal dan bersiap ke kantor. Farhad seperti biasa bertanya, "Ada apa, sayang? Kenapa kamu kelihatan begitu serius?" Aku hanya tersenyum dingin. "Tidak ada apa-apa, hanya sedikit lelah karena pekerjaan." Dia mengangguk, tidak curiga sama sekali. Di dalam mobil, kami berbicara sedikit tentang cuaca dan rencana makan siang. Namun, pikiranku sudah jauh di depan. Aku membayangkan ekspresi wajah Farhad ketika videonya diputar di depan semua orang. Itu cukup untuk membuatku tersenyum tipis. Rapat dimulai tepat pukul 10 pagi. Ruang rapat dipenuhi oleh para karyawan, termasuk Farhad dan Indah. Mereka duduk di barisan belakang, tampak santai. Aku mengambil posisi di depan ruangan, berdiri di samping layar proyektor. Dengan suara yang tenang dan sopan, aku membuka acara. "Selamat pagi, teman-teman sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan prestasi luar biasa dari beberapa karyawan kita. Mereka telah menunjukkan dedikasi yang patut diacungi jempol. Salah satunya adalah Farhad dan Indah, yang telah bekerja keras dalam proyek kolaboratif di Departemen Operasional. Mari kita beri mereka tepuk tangan." Semua orang bertepuk tangan. Farhad dan Indah saling bertukar pandang, tampak bingung tapi juga bangga. Mereka berdiri dan berjalan ke depan ruangan, menerima penghargaan simbolis dari Pak Arifin. Aku tersenyum manis saat mereka berdiri di sampingku. "Terima kasih atas kerja keras kalian," kataku. Suaraku tetap tenang. "Namun, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada seluruh karyawan di sini. Ini adalah bukti nyata kerja keras dan dedikasi kalian." Aku menekan tombol remote di tanganku. Layar proyektor menyala, dan video rekaman Farhad serta Indah mulai diputar. Suara-suara terdengar dari speaker, tawa dan bisikan mesra mereka di villa. Gambar-gambar yang vulgar muncul satu persatu, membuat seluruh ruangan hening sejenak sebelum
meledak dalam sorakan dan ejekan. Farhat langsung memucat. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Indah menutup wajahnya dengan kedua tangan, malu dan panik. Beberapa karyawan tertawa terbahak-bahak, sementara yang lain menggelengkan kepala dengan rasa muak. "Sarah, apa-apaan ini?" Farhat akhirnya berteriak, wajahnya merah padam. "Kenapa kamu? Kenapa aku melakukan ini?" Potongku, suaraku naik, penuh amarah yang terpendam. "Karena kamu, Farhat, telah mengkhianati pernikahan kita. Kamu menggunakan villa yang kubeli untuk liburan keluarga sebagai tempat bermesraan dengan wanita lain. Dan kamu, Indah, tidak punya malu sama sekali. Kalian berdua pantas mendapatkan ini." Ruangan semakin riuh. Beberapa karyawan mulai merekam adegan ini dengan ponsel mereka. Aku tahu video ini akan segera menyebar ke seluruh kantor, bahkan mungkin ke media sosial. Namun, aku tidak peduli. Yang penting adalah Farhat dan Indah membayar atas pengkhianatan mereka. Farhat mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam sorakan dan ejekan. Indah menangis, tubuhnya gemetar. Mereka berdua akhirnya meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk, diiringi cemoohan dari rekan-rekan kerja mereka. Setelah itu, aku duduk kembali di kursi, merasa lega tapi juga kosong. Balas dendam ini tidak sepenuhnya menyembuhkan lukaku. Namun, aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasanku. Setelah rapat yang penuh kekacauan itu, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Aku butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri. Kepalaku masih dipenuhi oleh sorakan dan ejekan di ruang rapat tadi. Aku juga merasakan campuran antara lega dan hampa, rasa balas dendam yang terwujud sempurna, namun tanpa kepuasan sejati. Perselingkuhan Farhat dan Indah bukan hanya pengkhianatan terhadap pernikahan kami, tapi juga serangan langsung terhadap harga diriku. Aku menghabiskan beberapa jam di kafe dekat kantor, memesan segelas teh hangat sambil menatap keluar jendela. Jakarta sore itu tampak seperti biasa, ramai, gaduh, dan tak kenal ampun. Namun, kali ini suasana hatiku jauh lebih berat. Aku mencoba membayangkan bagaimana reaksi Farhat ketika sampai di rumah nanti. Apakah dia akan marah, mencoba membela diri, atau malah meminta maaf dengan cara yang menyedihkan? Ketika matahari mulai tenggelam, aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku tahu bahwa konfrontasi ini tidak bisa dihindari. Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu, momen ketika aku bisa menghadapi Farhat secara langsung dan memberinya hukuman yang pantas. Saat aku membuka pintu apartemen, Farhat sudah ada di sana. Dia duduk di sofa, wajahnya pucat dan matanya memerah. Tampaknya dia belum tidur atau makan sejak insiden di kantor. Ketika dia melihatku masuk, dia langsung berdiri, mencoba mendekatiku. "Sarah, kita harus bicara," katanya dengan suara bergetar. Aku meletakkan tas kerjaku di meja dan menatapnya dingin. "Iya, kita memang harus bicara. Tapi aku tidak yakin kamu punya apapun yang layak didengar." Farhat terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tahu aku salah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ini semua karena tekanan hidup, pekerjaan, dan aku merasa direndahkan karena statusku di kantor. Kamu selalu lebih sukses daripada aku, dan aku tidak bisa menghadapinya." Aku tertawa sinis. "Tekanan hidup? Itu alasanmu untuk berselingkuh? Jadi, menurutmu, aku tidak merasakan tekanan sama sekali? Aku bekerja siang malam untuk mendapatkan posisi ini, untuk membeli villa itu, untuk membangun kehidupan yang kita miliki sekarang. Dan kamu pikir solusi dari semua itu adalah tidur dengan wanita lain?" Farhat menundukkan kepala, tidak mampu menjawab. Aku melangkah maju, suaraku semakin keras. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan soal kamu berselingkuh. Bukan soal kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Tapi kenyataan bahwa kamu menggunakan villa yang kubeli dengan uang hasil kerja kerasku untuk bermesraan dengan wanita lain. Itu villa yang seharusnya kita gunakan untuk liburan keluarga, Farhat." "Keluarga?" Air mata mulai menggenang di mata Farhat, tapi aku tidak peduli. Aku sudah lelah dengan semua ini. "Cukup, Farhat. Cukup sudah.
Aku tidak mau lagi mendengar alasan bodoh darimu. Kumpulkan barang-barangmu dan keluar dari apartemen ini. Sekarang juga. Farhad tersentak. Maksudmu, kamu ingin aku pergi? Aku tidak hanya ingin, Farhad. Aku memerintahkanmu. Keluar dari hidupku. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Aku tidak bisa lagi melihat wajahmu, kataku tegas. Dia mencoba mendekatiku, tapi aku mundur beberapa langkah, menjaga jarak. Jangan coba-coba mendekatiku, Farhad. Kalau kamu tidak keluar dari sini dalam 1 jam, aku akan memanggil polisi. Farhad tampak putus asa. Dia berdiri diam selama beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Sarah. Aku akan pergi, tapi aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku tertawa dingin. Jangan harap. Kamu tidak pantas dimaafkan. Setelah itu, Farhad mulai mengemas barang-barangnya. Dia hanya membawa 1 koper kecil, isinya pakaian dan beberapa barang pribadi. Saat dia berjalan menuju pintu, dia berhenti, sebentar dan menatapku. Sarah, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin, memastikan dia tahu bahwa aku tidak punya sedikit pun rasa iba padanya. Setelah itu, dia membuka pintu dan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah Farhad pergi, aku duduk di sofa, merenungkan segalanya. Apartemen, yang tadinya terasa penuh kini terasa begitu kosong. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Pernikahan kami telah berakhir, dan aku harus memulai hidup tanpa Farhad. Namun, meskipun aku merasa lega karena telah mengusirnya, ada bagian dari diriku yang tetap merasa kosong. Aku memutuskan untuk tidak menangis. Aku tidak akan memberi Farhad kepuasan dari air mataku. Sebaliknya, aku akan fokus pada masa depanku. Mulai besok, aku akan mengurus proses perceraian. Aku tidak ingin menunda-nunda lagi. Aku ingin membebaskan diri dari segala ikatan yang menghubungkan aku dengan Farhad. Namun, di tengah malam yang sunyi, aku tidak bisa menghindari pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah aku akan bisa melupakan semua ini? Apakah aku akan bisa mempercayai pria lain setelah semua yang terjadi? Untuk saat ini, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur. Yang jelas, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan seorang pria menghancurkan hidupku lagi. Setelah Farhad pergi, aku mencoba melanjutkan hidupku dengan cara terbaik yang bisa kulakukan. Aku memfokuskan diri pada pekerjaan, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa hampa yang terus menghantuiku. Namun, meskipun aku tidak lagi tinggal bersama Farhad, kabar tentang kehidupannya setelah insiden di kantor tetap sampai ke telingaku. Informasi itu datang dari teman-teman kantor yang masih memperhatikan perkembangan nasibnya. Farhad, seperti yang kuduga, tidak bisa bertahan lama di perusahaan setelah skandal besar itu. Manajemen memutuskan untuk memecatnya tanpa ampun. Reputasinya hancur, dan nama baiknya di kalangan karyawan lenyap seketika. Tidak ada perusahaan lain yang mau menerimanya, karena reputasi buruknya sudah menyebar luas. Dalam waktu singkat, ia menjadi pengangguran tanpa arah. Aku mendengar bahwa setelah diusir dari apartemen, Farhad sempat tinggal di rumah kos murah di pinggiran Jakarta. Dia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi selalu gagal. Pengalaman kerjanya yang dulu cukup bagus tidak lagi dianggap penting oleh para calon pemberi kerja. Akhirnya, dia terpaksa bekerja sebagai tukang parkir di sebuah pusat perbelanjaan kecil di daerah Menteng. Gaji yang didapatnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Kehidupan Farhad semakin buruk ketika Indah, wanita yang menjadi selingkuhannya, tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kabarnya, Indah juga dipecat dari perusahaan karena terlibat dalam skandal itu, tapi dia sepertinya lebih pintar dalam menutupi jejaknya dibandingkan Farhad. Beberapa karyawan di kantor bahkan mengatakan bahwa Indah mungkin sudah meninggalkan Jakarta untuk memulai hidup baru di tempat lain. Farhad tampak putus asa. Dia mencoba mencari Indah, tapi usahanya sia-sia. Entah bagaimana, dia akhirnya menyadari bahwa Indah mungkin sengaja meninggalkannya. Dia sendirian menghadapi konsekuensi dari tindakannya,
tanpa ada orang yang bisa diandalkan. Dalam keadaan seperti itu, Farhad mulai menyesali semua yang telah dilakukannya. Namun aku tidak merasa kasihan padanya. Aku tahu bahwa semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Perselingkuhannya bukan hanya kesalahan satu kali. Itu adalah akumulasi dari sikap egonya dan ketidakmampuannya menghadapi tekanan hidup. Aku tidak pernah meragukan kemampuan Farhad untuk bekerja keras. Masalahnya adalah, dia memilih jalan yang salah sebagai pelariannya. Suatu sore, aku tanpa sengaja melihat Farhad ketika sedang pulang kerja. Dia sedang berdiri di depan sebuah mall, mengenakan seragam tukang parkir yang lusuh. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dengan kantung mata yang tebal dan rambut acak-acakan. Ada sesuatu yang menyedihkan dalam tatapan matanya, campuran antara penyesalan dan keputusasaan. Aku menghentikan mobil di lampu merah, tepat di depan lahan parkir tempat Farhad bekerja. Dia sempat menoleh ke arahku, tapi kami hanya saling menatap selama beberapa detik tanpa berkata apapun. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya saat itu. Apakah dia merasa malu, ataukah dia berharap aku akan memberinya kesempatan kedua? Lampu lalu lintas berubah hijau, dan aku melanjutkan perjalanan. Hati kecilku mungkin merasa sedikit iba, tapi aku tahu bahwa ini adalah jalannya. Farhad harus belajar dari kesalahannya. Ia harus menjalani konsekuensi atas segala tindakannya, sama seperti aku yang harus bangkit dari puing-puing pernikahan kami. Di sisi lain, aku mulai merencanakan proses perceraian secara resmi. Aku bertemu dengan seorang pengacara bernama Bu Ratna yang direkomendasikan oleh salah satu teman di kantor. Bu Ratna adalah seorang wanita yang tegas dan profesional. Setelah mendengar ceritaku, dia langsung menawarkan bantuan untuk mempercepat prosedur perceraian. "Sarah, kamu pasti ingin lepas dari semua ini secepat mungkin," katanya suatu hari ketika kami bertemu di kantornya. "Prosesnya bisa berlangsung cepat jika kedua belah pihak sepakat. Apakah kamu sudah bicara dengan Farhad?" Aku menggeleng. "Belum. Tapi aku yakin dia tidak akan banyak protes. Dia sudah kehilangan segalanya." Bu Ratna mengangguk. "Baiklah, aku akan mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kamu hanya perlu menandatanganinya nanti." Aku merasa lega mendengarnya. Proses perceraian ini adalah langkah penting menuju kebebasanku. Namun, di balik perasaan lega itu, ada juga rasa takut. Aku belum pernah menjalani hidup sebagai seorang wanita lajang di usia kepala 3. Bagaimana jika aku tidak bisa menemukan kebahagiaan lagi setelah semua ini? Sementara itu, aku mulai mendengar kabar baru tentang Indah. Salah satu teman di kantor mengatakan bahwa Indah ternyata hamil anak Farhad. Kabar ini membuatku terkejut, meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya desas-desus. Namun, aku bisa membayangkan betapa rumitnya situasi ini bagi Farhad. Anak itu adalah tanggung jawabnya, tapi dia tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Indah atau bayinya. Lagi pula, Indah sudah menghilang, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan kembali. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Ini bukan lagi urusanku. Aku sudah melangkah maju, dan aku tidak akan membiarkan masalah Farhad mengganggu kehidupanku lagi. Namun, di tengah malam-malam sunyi, kadang-kadang aku masih memikirkan bagaimana hidup bisa berubah begitu drastis dalam waktu singkat. Hidup Farhad yang dulu tampak normal dan tenang kini hancur berantakan, sementara aku sedang berusaha membangun kembali pondasi hidupku. Beberapa minggu setelah insiden di kantor dan kepergian Farhad, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Proses perceraian sudah berjalan lancar, dan aku bisa fokus pada pekerjaanku tanpa terlalu memikirkan masa lalu. Namun, ada satu hal yang masih menghantui pikiranku. Kabar tentang Indah. Sejak kejadian itu, Indah menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apakah dia meninggalkan Jakarta, atau hanya bersembunyi dari semua orang. Kabarnya, dia juga dipecat dari perusahaan karena terlibat dalam skandal bersama Farhad. Beberapa teman kantor sempat berspekulasi bahwa Indah mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi ada juga yang bilang, dia pasti akan mencoba mendekati Farhad suatu saat nanti. Namun, dugaan terakhir itu ternyata salah. Suatu hari, aku mendengar kabar mengejutkan dari salah satu mantan rekan kerja Indah. Katanya,
Indah baru saja muncul di sebuah pusat kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dia hamil, dan anak itu adalah milik Farhat. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kabar ini. Meskipun aku sudah tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada Farhat, ada sesuatu yang membuatku merasa cemas. Bagaimana nasib anak itu? Apa yang akan dilakukan Farhat? Dan bagaimana dengan Indah? Apakah dia benar-benar ingin bertanggung jawab atas bayinya? Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Farhat. Aku mendengar ceritanya dari teman-teman kantor yang masih menjaga kontak dengannya. Farhat awalnya tidak percaya, tapi setelah Indah datang menemuinya di tempat kerjanya sebagai tukang parkir, dia tidak bisa menyangkal lagi. Indah tampak berbeda dari biasanya. Lebih kurus, lebih pucat, dan jelas-jelas sedang hamil. Dia memberitahu Farhat tentang keadaannya, tapi dengan nada dingin dan tanpa emosi. "Farhat, aku hamil. Anak ini milikmu," katanya pelan, matanya tidak menatap Farhat langsung. "Tapi aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku tidak mau hidup seperti ini." Farhat terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia mencoba membela diri, mencoba meyakinkan Indah bahwa mereka bisa memperbaiki semuanya. "Indah, kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa mencari solusi. Aku akan bekerja keras untukmu dan bayi ini." Indah menggeleng. "Tidak, Farhat. Kamu bahkan tidak punya apa-apa sekarang. Aku tidak mau bayiku tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan memberikan bayi ini kepada keluarga angkat." Farhat tersentak. "Apa maksudmu? Kau tidak bisa begitu." "Aku bisa, Farhat. Ini demi masa depan bayi ini. Kamu tidak bisa memberikan apapun padaku, apalagi pada anak ini. Aku tidak mau dia tumbuh seperti kita. Hidup dalam tekanan, kebingungan, dan ketidakpastian." Setelah itu, Indah pergi tanpa menoleh lagi. Farhat hanya bisa berdiri di sana, merasa hancur dan putus asa. Dia menyadari bahwa dia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada Sarah yang mendukungnya, tidak ada Indah yang mau tinggal di sisinya. Dan sebentar lagi dia akan kehilangan anaknya sendiri. Aku mendengar cerita ini dari Bu Ratna, pengacaraku. Dia mengatakan bahwa Farhat mencoba menghubungi Indah beberapa kali, tapi selalu gagal. Nomor ponsel Indah sudah tidak aktif, dan alamat rumahnya tidak diketahui. Farhat sepertinya benar-benar kehabisan harapan. Meskipun aku tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Farhat, ada bagian dari diriku yang merasa iba. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perselingkuhan itu akan berujung pada situasi seperti ini. Indah hamil, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Farhat ingin menjadi ayah, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Anak itu akan tumbuh tanpa ayah dan ibu kandungnya, diberikan kepada keluarga angkat yang entah bagaimana nasibnya nanti. Namun, aku juga tahu bahwa ini semua adalah hasil dari pilihan mereka. Farhat memilih untuk berselingkuh, dan Indah memilih untuk menghindari tanggung jawab. Mereka berdua harus menjalani konsekuensi dari tindakan mereka. Suatu malam, aku duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan. Aku memikirkan segala hal yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pernikahanku, dengan Farhat hancur, karierku tetap berjalan lancar, dan aku sedang menuju proses perceraian yang hampir selesai. Namun, ada rasa kosong yang belum hilang sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah itu karena trauma dari pengkhianatan Farhat, atau karena aku takut memulai hidup baru sebagai seorang wanita lajang. Tiba-tiba ponselku berdering. Di layar tertulis nama Raka, seorang teman lama yang sering menghubungiku belakangan ini. Kami dulu kuliah di universitas yang sama, tapi jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Setelah insiden dengan Farhat, Raka mulai lebih sering mengirim pesan untuk menanyakan kabarku. Awalnya, aku merasa agak canggung, tapi lama-kelamaan aku mulai menikmati obrolan kami. "Halo Sarah," kata Raka di ujung telepon. "Aku cuma ingin tahu apakah kamu sudah makan malam. Kalau belum, aku bisa bawa makanan ke apartemenmu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih Raka, aku sudah makan. Tapi, kalau kamu mau ngobrol, aku sedang di balkon." Raka tertawa kecil.
Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi. Tenang, aku bawa kopi favoritmu. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih ringan. Ada sesuatu yang hangat dalam sikap Raka. Sikap yang tidak pernah kurasakan dari Farhad selama bertahun-tahun pernikahan kami. Mungkin, inilah saatnya aku memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk membangun hubungan baru. Bukan karena aku butuh seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi karena aku pantas bahagia. Malam itu aku duduk di sofa apartemen sambil menikmati kopi hangat yang dibawa Raka. Kami berbicara tentang banyak hal, pekerjaan, kenangan masa kuliah, dan bagaimana kehidupan kami berubah seiring waktu. Namun, ada satu topik yang sengaja kami hindari. Farhad dan pernikahanku yang gagal. Raka adalah pria yang sangat berbeda dari Farhad. Dia tidak terlalu ambisius dalam karier, tapi dia memiliki cara tersendiri untuk membuat orang merasa nyaman. Sikapnya yang tenang dan sabar membuatku merasa aman, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tahu bahwa Raka peduli padaku, tapi aku belum yakin apakah aku siap membuka hatiku untuknya. Sarah, katanya tiba-tiba, membuyarkan lamunanku. Aku tahu kamu masih butuh waktu untuk sembuh dari semua ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini kalau kamu butuh teman bicara. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan keraguan di hatiku. Terima kasih, Raka. Aku benar-benar menghargai itu. Dia mengangguk, lalu melanjutkan dengan nada lebih ringan. Tapi, jangan salah paham, ya. Aku juga cuma manusia biasa. Kalau suatu hari kamu merasa ingin lebih dari sekadar teman, aku akan sangat senang. Aku tertawa kecil, meskipun dalam hati aku merasa sedikit cemas. Bagian dari diriku ingin memberi kesempatan pada Raka, tapi bagian lain masih takut terluka lagi. Aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayai pria lain setelah apa yang dilakukan Farhad. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jika aku ingin bahagia, aku harus mencoba. Setelah Raka pulang, aku duduk diam di balkon, merenungkan segala kemungkinan yang ada. Apakah aku siap untuk memulai hubungan baru? Ataukah aku lebih baik tetap sendiri untuk sementara waktu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu belum sepenuhnya jelas, tapi aku tahu bahwa aku harus melangkah maju. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kehidupanku yang mulai pulih, Farhad masih berjuang melawan nasibnya. Setelah percakapan singkatnya dengan Indah, dia mencoba mencarinya kembali. Dia pergi ke rumah kos tempat Indah tinggal dulu, tapi ternyata dia sudah pindah tanpa meninggalkan jejak. Dia juga mencoba menghubungi keluarga Indah, tapi mereka menolak untuk memberitahunya apapun. Farhad akhirnya menyadari bahwa Indah benar-benar meninggalkannya. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, istri, dan martabatnya, tapi juga anaknya sendiri. Bayi yang akan lahir itu adalah satu-satunya hal yang masih menghubungkannya dengan kehidupan normal. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya hak untuk bertemu dengannya. Ada malam-malam ketika Farhad duduk di pinggir trotoar, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang tampak begitu jauh dari kehidupannya. Dia sering memikirkan apa yang salah dengan dirinya. Kenapa dia memilih perselingkuhan sebagai pelariannya? Kenapa dia tidak bisa menjaga pernikahannya dengan Sarah? Dan kenapa dia tidak bisa menjadi ayah bagi anaknya sendiri? Namun tidak ada jawaban yang memuaskan. Semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Pilihan yang salah dan egois. Dia tahu bahwa dia harus menerima konsekuensinya, tapi itu tidak membuat rasa bersalahnya hilang. Suatu hari, Farhad mendapat kabar dari salah satu mantan rekan kerja bahwa Indah telah melahirkan bayinya. Anak itu langsung diberikan kepada keluarga angkat yang tinggal di Bandung. Farhad mencoba mencari informasi lebih lanjut, tapi tidak ada yang mau memberitahunya. Dia hanya bisa menatap foto bayi itu di layar ponsel mantan rekannya. Wajah mungil yang tidak sempat dikenalnya. "Maafkan aku, Nak," gumamnya pelan, air mata mengalir di pipinya. "Ayahmu ini hanyalah pecundang yang tidak bisa memberikan apa-apa padamu." Di sisi lain, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Proses perceraian hampir selesai, dan aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku mulai keluar lebih sering, bertemu teman-teman lama,
dan mencoba hal-hal baru. Ada satu momen ketika aku dan Raka pergi ke sebuah pameran seni di pusat kota. Saat itu, aku merasa seperti kembali menjadi diriku sendiri, wanita yang mandiri, cerdas, dan percaya diri. Aku senang melihatmu tersenyum lagi, kata Raka suatu malam setelah kami makan malam bersama. Kamu terlihat lebih bahagia sekarang. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Aku juga merasa begitu. Bukan berarti semuanya sudah sempurna, tapi aku mulai merasa lebih lega. Raka menatapku dengan lembut. Kalau kamu merasa siap, aku akan selalu ada di sisimu. Kamu tidak perlu terburu-buru, tapi aku harap kamu tahu bahwa aku ingin lebih dari sekadar teman. Aku menundukkan kepala, merasakan debaran kecil di jantungku. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberi kesempatan pada Raka. Meskipun aku masih takut terluka lagi, aku tahu bahwa cinta bukan tentang menghindari risiko. Cinta adalah tentang berani mencoba meskipun ada ketakutan. Baiklah Raka, kataku pelan. Aku siap untuk mencoba. Dia tersenyum, matanya penuh harapan. Terima kasih Sarah, kau tidak akan menyesal. Hubunganku dengan Raka mulai berkembang perlahan, tapi pasti. Kami tidak terburu-buru, karena aku masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka dari masa lalu. Namun, ada sesuatu dalam cara Raka memperlakukanku yang membuatku merasa nyaman. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak awal pernikahanku dengan Farhad. Setiap kali kami bertemu, Raka selalu mendengarkanku tanpa menghakimi. Dia tidak pernah menanyakan hal-hal yang membuatku tidak nyaman, seperti bagaimana rasanya bercerai atau bagaimana aku bisa bertahan setelah pengkhianatan Farhad. Sebaliknya, dia fokus pada momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan dalam hidupku. Misalnya, ketika kami berjalan-jalan di taman kota dan melihat anak-anak bermain layang-layang, atau ketika kami duduk di kafe favorit sambil membicarakan film yang baru saja kami tonton bersama. Aku senang melihatmu tertawa lagi, kata Raka, suatu sore ketika kami sedang duduk di tepi kolam renang apartemen. Ini adalah versi dirimu yang sebenarnya. Wanita yang cerdas, penuh semangat dan berani. Aku tersenyum, merasakan hangatnya pujian itu. Terima kasih Raka. Aku juga merasa lebih ringan sekarang. Rasanya seperti aku mulai menemukan diriku sendiri lagi. Namun, meskipun aku mulai membuka hatiku untuk Raka, ada bagian dari diriku yang masih ragu-ragu. Kadang-kadang, ketika aku sendirian di malam hari, bayangan Farhad dan perselingkuhannya muncul kembali dalam pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanyalah sisa-sisa trauma, tapi kadang-kadang aku merasa takut apakah Raka akan tetap bertahan jika dia mengetahui betapa rapuhnya aku di balik topeng profesionalismeku. Sarah, kata Raka suatu malam ketika kami sedang makan malam bersama di restoran Italia favoritku. Aku tahu kamu masih butuh waktu untuk sepenuhnya pulih, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu hanya karena kamu pernah terluka. Aku menatapnya, terkejut. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang kupikirkan? Raka tersenyum kecil. Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku bisa melihatnya di matamu. Kamu takut aku akan pergi seperti Farhad, kan? Aku mengangguk pelan, merasa malu karena ketakutanku begitu transparan. Maafkan aku, Raka. Aku hanya belum siap sepenuhnya. Dia menggenggam tanganku, matanya penuh kelembutan. Tidak apa-apa, Sarah. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku di sini bukan untuk menggantikan Farhad atau menjadi pahlawan dalam hidupmu. Aku cuma ingin menjadi orang yang bisa kamu andalkan, baik dalam keadaan bahagia maupun sulit. Kata-kata itu membuat air mata mulai menggenang di mataku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar dipahami. Bukan karena Raka sempurna, tapi karena dia mau menerima segala kekuranganku tanpa syarat. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kehidupanku yang mulai pulih, Farhad mencoba bangkit dari titik terendahnya. Setelah kabar tentang Indah dan bayinya yang diberikan kepada keluarga angkat, dia akhirnya menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi ayah bagi anak itu.
Dia tahu bahwa keputusan indah adalah yang terbaik untuk bayi mereka, tapi rasa bersalah dan penyesalan tetap menghantuinya setiap hari. Farhad mulai bekerja lebih keras sebagai tukang parkir. Dia tidak lagi hanya mengandalkan gaji harian, tapi juga mencari tambahan penghasilan dengan membantu pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya, seperti membersihkan kendaraan atau mengantar barang. Meskipun upahnya tidak seberapa, dia merasa puas, karena setidaknya dia bisa bertahan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Suatu hari, Farhad bertemu dengan seorang teman lama bernama Andi, yang juga pernah bekerja di perusahaan yang sama. Andi mengetahui kondisi Farhad dan menawarkan bantuan. "Farhad, aku punya kenalan yang punya usaha kecil-kecilan di daerah Bogor. Dia butuh tenaga kerja untuk membantu distribusi barang. Mungkin kamu bisa coba melamar di sana," kata Andi. Farhad terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Terima kasih, Andi. Aku akan mencobanya." Beberapa minggu kemudian, Farhad pindah ke Bogor untuk bekerja di usaha logistik milik teman Andi. Pekerjaan itu tidak terlalu glamor, tapi memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Dia mulai belajar untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu dan fokus pada masa depan. Meskipun dia tidak bisa mengubah apa yang telah dilakukannya, dia tahu bahwa dia masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Di Bogor, Farhad tinggal di sebuah rumah, kontrakan sederhana bersama beberapa orang pekerja lainnya. Dia mulai menjalani kehidupan yang lebih tenang, meskipun ada kalanya dia masih merasa hampa. Dia sering berdoa dalam diam, memohon ampunan atas semua kesalahannya. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa bertemu dengan anaknya, meskipun dia tahu itu hampir mustahil. Sementara itu, aku mulai merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Hubunganku dengan Raka semakin kuat, dan aku mulai percaya bahwa cinta bisa tumbuh kembali meskipun ada luka di masa lalu. Aku tidak lagi membandingkan Raka dengan Farhad, karena aku tahu bahwa mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. "Kamu tahu, Sarah," kata Raka suatu malam ketika kami sedang menonton film di apartemenku. "Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalumu. Yang penting adalah kamu sekarang. Kamu yang kuat, mandiri, dan berani menghadapi hidup ini." Aku tersenyum, merasa lega. "Terima kasih, Raka. Kamu tidak tahu betapa berartinya kata-kata itu untukku. Meskipun aku masih memiliki trauma dari pengkhianatan Farhad, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan Raka di sisiku, aku mulai melihat ke depan, menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih penuh harapan. 3 tahun berlalu sejak semua kejadian itu. Waktu memang tidak bisa menghapus luka sepenuhnya, tapi ia berhasil meredam rasa sakit yang dulu begitu tajam, hingga menjadi sekadar kenangan pahit yang jarang kuingat. Kehidupanku sekarang jauh lebih bahagia daripada yang pernah kubayangkan beberapa tahun lalu. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, dan aku akhirnya percaya bahwa cinta bisa datang kembali, meskipun ada trauma di masa lalu. Raka dan aku resmi menikah setahun yang lalu. Pernikahan kami sederhana, namun bermakna. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Kami memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah mungil di pinggiran Jakarta. Tempat yang cukup jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi tetap nyaman untuk ditinggali. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bersama Raka sebelum kami berangkat bekerja. Ada sesuatu yang sangat memuaskan dalam rutinitas sederhana ini. Sesuatu yang belum pernah kurasakan saat masih bersama Farhad. Raka adalah suami yang penuh pengertian. Dia tidak pernah mencoba mengubahku atau membuatku melupakan masa laluku. Sebaliknya, dia membantuku menerima segala hal yang telah terjadi, baik maupun buruk. Kadang-kadang, ketika aku merasa sedikit gelisah karena kenangan tentang Farhad, Raka hanya akan mendekat dan menggenggam tanganku tanpa berkata apapun. Diamnya selalu memberiku kekuatan, dan aku tahu bahwa aku sudah membuat keputusan yang tepat dengan membuka hatiku untuknya. Karierku juga semakin berkembang. Aku dipromosikan menjadi manajer di Departemen Administrasi Perusahaan, dan aku semakin menikmati pekerjaanku. Meskipun aku tidak lagi bertemu dengan teman-teman lama dari kantor yang sama dengan Farhad, aku tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Beberapa kali, aku mendengar kabar tentang Farhad dari salah satu mantan rekan kerja,
tapi aku tidak pernah benar-benar tertarik untuk mengetahui detailnya. Bagiku, Farhad adalah bagian dari masa lalu yang sudah aku tutup rapat-rapat. Di sisi lain, Farhad akhirnya berhasil membangun hidup baru di Bogor. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun sebagai tenaga logistik, dia dipromosikan menjadi supervisor di perusahaan tersebut. Pekerjaannya memberinya stabilitas finansial yang cukup untuk menyewa apartemen kecil di pusat kota Bogor. Meskipun dia tidak lagi memiliki impian besar seperti dulu, dia merasa puas dengan apa yang dimilikinya sekarang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa dia hilangkan dari pikirannya. Bayi yang dilahirkan Indah. Anak itu sekarang sudah berusia 4 tahun, dan Farhad sering memikirkan bagaimana kehidupannya di keluarga angkat. Dia pernah mencoba mencari informasi tentang anak itu, tapi proses adopsi yang dilakukan Indah ternyata sangat rahasia. Tidak ada jejak yang bisa diikuti, dan keluarga angkat itu tampaknya tidak ingin terganggu oleh masa lalu. Farhad belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi ayah bagi anak itu. Dia tahu bahwa keputusan Indah adalah yang terbaik untuk bayi mereka, tapi rasa penyesalan tetap menghantuinya setiap malam. Di sela-sela kesibukannya, dia sering berdoa dalam diam, memohon agar anak itu tumbuh menjadi orang yang bahagia dan sukses. Suatu hari, Farhad bertemu kembali dengan Andi, teman lamanya yang pernah membantunya mendapatkan pekerjaan di Bogor. Mereka duduk di sebuah warung kopi sambil berbincang tentang kehidupan mereka masing-masing. "Bagaimana kabarmu, Farhad?" tanya Andi. "Aku baik-baik saja," jawab Farhad pelan. "Hidupku sekarang jauh lebih tenang dibandingkan dulu, tapi kadang-kadang aku masih memikirkan anak itu. Apakah dia baik-baik saja?" Andi menghela napas panjang. "Aku tahu kamu pasti merasa bersalah, Farhad. Tapi yang penting adalah kamu sekarang sudah berusaha memperbaiki hidupmu. Itu yang harus kamu fokuskan." Farhad mengangguk, tersenyum tipis. "Ya, kamu benar. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku bisa bertemu dengannya, meskipun hanya sekadar melihatnya dari jauh." Sementara itu, Indah, wanita yang pernah menjadi selingkuhan Farhad, telah menjalani hidupnya sendiri. Setelah melahirkan bayinya, dia pindah ke Bali dan mulai bekerja di sebuah restoran kecil di daerah Ubud. Dia akhirnya menikah dengan seorang pria lokal bernama Gede, yang tidak mengetahui apapun tentang masa lalunya. Indah memilih untuk tidak pernah melihat bayinya lagi, karena dia takut akan merasa bersalah jika melakukannya. Dia tahu bahwa keputusan untuk memberikan anak itu kepada keluarga angkat adalah yang terbaik, tapi ada kalanya dia merasa hampa di tengah kebahagiaan barunya. Beberapa bulan kemudian, aku dan Raka memutuskan untuk berlibur ke Bogor. Ini adalah pertama kalinya aku kembali ke sana setelah insiden dengan Farhad. Ketika kami sedang berjalan-jalan di Pasar Apong, aku melihat seseorang yang sangat familiar dari kejauhan, Farhad. Dia duduk di sebuah kedai kopi, tampak lebih tua dan lebih dewasa dibandingkan dulu. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku yakin bahwa dia sudah belajar banyak dari kesalahannya. Untuk sesaat, aku ragu apakah aku harus mendekatinya atau tidak. Namun, Raka memegang tanganku dan berkata, "Kamu tidak perlu takut, Sarah. Kamu sudah melewati semua ini. Jika kamu ingin bicara dengannya, lakukanlah." Aku mengangguk, lalu perlahan mendekati Farhad. Ketika dia melihatku, matanya membelalak sejenak, lalu dia tersenyum kecil. "Sarah," katanya pelan. "Farhad," balasku, suaraku tenang. "Aku hanya ingin bilang, aku harap kamu baik-baik saja." Farhad mengangguk, matanya penuh rasa syukur. "Terima kasih, Sarah. Aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan. Aku harap kamu bahagia sekarang." Aku tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Saat aku melangkah menjauh, aku merasa lega. Aku tahu bahwa aku sudah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Sekarang, aku siap untuk menjalani hidup baru bersama Raka, hidup yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian.